Tes tes 1 2 3. Apakah suara saya terdengar dengan merdu? Cek studio. Tes. Oke, terima kasih Mbak Atika Zenit. Selamat siang. Apa kabar di Dieng? Apakah panas atau dingin? Dingin lah pasti. Oke, selamat bertemu ya. Oke, di ruang Zoom sudah 25 orang. Nanti kita di 14. Oh, sudah 14.30 ternyata ini. Oke, kita tunggu dulu deh ya. Saya akan sapa ini dari juru bahasa isyarat Mbak Winnie dan Mbak Winnie ya. Oke. Halo Mbak Winnie dan Mbak Pai sudah hadir di ruangan Zoom. Dan juga Mbak Zahra. Halo Mbak Zahra. Lalu Mbak Rahmi Paujia. Halo Mbak Rahmi. Halo Bapak Agus Munawir. Ini Munawir yang mana ini? Yang Cirebon, yang Indramayu. Lalu ada Aida Nail Zulfa. Lalu oke, izin nggak pakai background, siap. Bantu banget Bang Dul. Oke, saya sapa lagi adik Mbak Atika Zenit sudah ya. Lalu Mbak Fatmawati. Lalu ada ibunya Iko. Ibunya Iko ini Fitri Nur Aziza. Lalu Mbak Halimatus Sadia, Mbak Wilujeng Mbak Halimatus Sadia ya. Ini Tulung Agung gitu. Lalu siapa lagi? Mbak Hilmi dan Wildan. Ini satu akun 2 orang gitu ya. Hilmi dan Wildan. Lalu Ida Zulfia, Rotul siapa ya? Kusnia. Halo Mbak Muhim. Selamat siang Mbak Muhim. Lalu Nadia Ilmi. Lalu Mbak Nita Andriani. Nurpadiah Anissa. Nah, ini datang ternyata. Bude Nurofiah. Bude punya Nurofiah. Lalu Mbak Sofana, Turisi Widyawati Isip Cirebon. Halo Mbak Asi, ini lengkap banget namanya ya. Lalu Fevi Alfi, kita Yuyun, Mbak Apriani. Oke, semuanya selamat siang dan selamat bergabung di Rain Ramadan Inklusi. Ikan berkah di bulan Ramadan. Subhanallah. Oke, saya akan konfirmasi ulang kepada teman-teman. Saya akan cek Mbak Aida Nafisa. Halo Mbak Aida, suaranya mana? Halo Bang Dul. Oke, lalu Mbak JPI, Mbak Pai dan Mbak Winnie mau siapa dulu ini JBI-nya? Silakan Oke, sudah nongol ya. Siap. Lalu Bude Nurofiah, Bunyai Nurofiah, halo, apakah suaranya sudah oke? Silakan cek sound Bude, Bunyai Nurofiah, tes. Tes. Dimunculkan wajah ayunya, subhanallah. Oke. Itu juga nggak ini?
Oke teman-teman, kita sudah jam 14.34 waktu Indonesia Cirebon. Ini sudah lebih dari 4 menit nih kita dijadwalkan. Apakah kita mau mulai saja? Seperti apa? Mulai aja ya. Recording Oke, in baik, progress. saya ditugas. Perkenalkan, nama saya Abdullah, biasa dipanggil Dul. Saya ditugaskan ini untuk nyapa-nyapa pemirsa, katanya begitu. Nah, gimana? Sudah terwakili ya saya menyapa pemirsa ini. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati di ruang semua yang ada di ruangan Zoom ini, terutama yang saya hormati dan saya cintai Bu Nyai Hajah Dr. Nurrofiah bil Uzem yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua di ruangan Zoom ini dalam rangka Ramadan Rain Ramadan inklusi yang sengaja kita buat untuk teman-teman semua. Ini adalah ruang perjumpaan di setiap bulan Ramadan. Mubadalah dan Yayasan Bahmina membuat program Ramadan Rain, Rain Ramadan Inklusi, percikan berkah di bulan Ramadan. Ini adalah yang perdana, teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di ruangan Zoom ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Oke, untuk itu ini ada moderator kita. Saya akan perkenalkan ini Mbak Aida Nafisa. Halo Mbak Aida Nafisa. Halo Bang Dul. Apakah sudah oke? Oke. Lalu Mbak Nurrofiah tadi sudah oke, dan teman-teman di ruangan Zoom ini sudah hadir 56 di ruang di Zoom ini. Ini merupakan luar biasa, ini sudah banyak ya. Oke, untuk itu saya akan serahkan waktunya kepada Mbak Aida Nafisa yang akan memandu kita di sesi pertama ini. Sebentar, maaf. Dengan tema ngaji disabilitas dalam perspektif keadilan hakiki yang akan diampu oleh Bu Nyai Dr. Nurrofiah bil Uzem dan akan dimoderatori oleh Aida Nafisa. Untuk itu saya serahkan kepada Aida Nafisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bang Dul. Suaraku terdengar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang kami hormati Majelis Musyawarah Kupti, yang kami hormati Dewan Penasihat Kupti, dan yang kami hormati 5 lembaga penyangga Kupti, yaitu ada dari Alimat, Rahima, Fahmina, Aman Indonesia, dan juga Gus Durian. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Dul, saya Aida. Saya akan memoderatori kegiatan ngaji perdana kita, Rain, hari ini. Hadirin jamaah ngaji Rain yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti ngaji kita pada hari ini. Memang sekarang jam-jam rawan ya, rawan gitu. Tapi di sini luar biasa sekali, sudah berapa nih? Sudah 63 orang yang tentunya sangat semangat ya, masih semangat. Semoga ngaji kita lancar, puasa kita juga lancar, dan semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai yang teman-teman sudah ketahui, ngaji perdana hari ini akan diisi dengan tema
disabilitas dalam perspektif keadilan hakiki. Nah, tema ini tentu akan mengajak kita untuk menggali bagaimana seharusnya kita memandang, kita memahami, dan kita memperlakukan teman-teman difabel. Tentunya dalam perspektif keadilan hakiki berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan bagi umat. Semoga ngaji hari ini menjadi pintu untuk membuka wawasan kita tentang bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang tentunya adil terhadap sesama, terhadap difabel. Nah, kebetulan hari ini juga tentunya banyak ya kontributor, teman-teman penulis di Mubadalah, khususnya kawan-kawan Akademi Mubadalah Yogyakarta kemarin juga. Semoga ini menjadi sumber inspirasi untuk melakukan rencana-rencana penulisan ke depan ya, karena kita akan banyak menulis tentang isu difabel. Kemudian, nah pada hari ini tentu tadi juga sudah disapa oleh Bang Dul, ada narasumber yang tentunya sudah berkompeten dalam tema kita hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya pasti sudah kenal Ibu Nyai Dr. Nurrofi Abdul Uzam. Beliau adalah akademisi dan juga tergabung dalam Majelis Musyawarah Ukti. Kemudian nanti Ibu Nyai Nur akan memberikan pandangan kepada kita semua bagaimana kita menjadi seorang Muslim, seorang manusia yang harusnya memandang teman-teman disabilitas dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka sesuai dengan kondisi dan pengalaman kehidupan mereka. Nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi interaksi atau tanya jawab. Jadi kami harap ya teman-teman bisa hadir secara penuh di ruang ngaji ini agar kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak dan tentunya bermanfaat. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Nyai Nur Rofiah. Oke. Halo Ibu Nyai. Ya, halo Aida. Assalamualaikum. Ya. Suara saya kedengeran ya? Semoga kedengeran. Ini saya ada di mana? Semoga puasanya lancar karena ibunya juga jadwal Zoom-nya padat sekali ya teman-teman. Jadi kita sangat mengapresiasi pertemuan ini. Harap teman-teman juga begitu ya. Untuk itu monggo Bu Nyai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Majelis Musyawarah dan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Jaringan Mubadalah itu otomatis menjadi Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nggak ada kartu anggota, jadi jangan merasa bukan jaringan karena nggak punya kartu. Saya punya. Yang saya hormati para istilahnya penggerak di Mubadalah. Ada Bang Dul, ada Mbak Zahra, ada Mbak Aida, Fitri, dan lain-lain. Saya diminta untuk sharing tentang perspektif keadilan hakiki dalam memandang difabel atau difabilitas. Nah, sebetulnya kita mulai dari istilah dulu ya. Istilah difabel dan disable itu ada filosofi masing-masing. Disability itu tentu saja mengarah kepada ketidakmampuan. Standarnya tentu saja adalah orang pada umumnya. Misalnya pada umumnya orang bisa melihat, lalu orang buta disebut sebagai disable untuk melihat.
Sementara difabel itu justru mau membangun semangat keragaman itu, bahwa memang Allah itu menciptakan makhluknya beragam. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Karena itu menyebutnya difabel, orang yang dengan perbedaan kemampuan gitu. Nah, orang yang tidak, misalnya gini ya, disable, orang menjadi disable itu karena punya kondisi berbeda, tapi tidak difasilitasi. Contoh sederhananya gini, kalau mata kita minus ya, itu kan nggak bisa baca tulisan yang buat dengan ukuran yang orang lain pada umumnya bisa baca, orang yang tidak minus itu. Begitu tulisannya dibesarkan, yang disable menjadi able gitu. Jadi disability itu terjadi karena tidak adanya perhatian khusus bagi orang-orang yang difabel itu. Misalnya orang naik ke lantai 2 ya, dengan tangga kalau tidak punya kaki atau kakinya tidak sehat, kita jadi disable. Saya sudah mulai disable ini kalau naik tinggi-tinggi itu. Sudah mulai cenut-cenut lutut saya ini. Tapi difasilitasi dengan eskalator, dengan lift. Saya jadi able. Nggak lagi disable. Yang kedua ya, ini saya mendengar dari kawan-kawan yang gerak di isu ini. Kadang kita itu, ini saya sekaligus disclaimer ya, saya khawatir sebetulnya bisa bicara difabel, sementara secara umum masuk kategori yang non-difabel. Berarti kan saya outsider. Kayak lagi ngomongin tentang perempuan, yang ngomong laki-laki gitu. Kadang-kadang kan kita sok tahu loh gitu. Di hati mungkin ada apalagi kalau bicara tentang pengalaman khas perempuan, terus pembicaranya laki-laki semua, itu kan kayak loh kenapa nggak ada perempuannya. Forum ini juga saya khawatir ya, karena itu mohon maaf kalau terjadi bias-bias non-difabel. Nah kadang sebagai non-difabel kita itu tidak peka dengan kondisi difabel itu. Misalnya ketika mungkin kita bermaksud menghaluskan istilah ya. Misalnya tuli jadi tunarungu, bisu jadi tunawicara. Ternyata istilah itu justru stigmatik. Mengandung kata tuna. Tuna itu kan kurang. Berarti bisa jadi itu malah maksudnya menghaluskan, tapi malah terasa bagi difabel itu agak merendahkan gitu. Makanya saya suka khawatir gitu ngomongin sesuatu yang kitanya sedang jadi outsider. Cuma keadilan hakiki ini menjadi menantang ya. Karena sebetulnya keadilan hakiki itu konsepnya muncul pada relasi laki-laki dan perempuan. Sama mubadalah juga awalnya muncul dalam relasi laki-laki dan perempuan. Tapi seperti juga mubadalah ya, kan mulai tuh diterapkan dalam relasi antara pemimpin dan karyawan, antara umat beragama yang berbeda-beda, antara manusia dengan alam dan seterusnya. Ya, keadilan hakiki juga sebetulnya sangat mungkin. Prinsip-prinsip dasarnya itu dipakai untuk melihat relasi yang lain, misalnya relasi antara
difabel dan non-difabel. Itu juga mungkin banget karena keadilan hakiki itu kan konsep utamanya adalah kalau mau mewujudkan keadilan, beri perhatian khusus pada pihak yang rentan, paling rentan untuk menerima ketidakadilan di setiap relasi. Kayak ada relasi laki-laki dan perempuan. Yang rentan kan perempuan, makanya ada keadilan hakiki perempuan. Dalam konteks relasi difabel dan non-difabel, kita mau mewujudkan kemaslahatan bersama. Nah, ini penting nih. Kemaslahatan bersama itu sering kali termasuk kesejahteraan umum itu adalah kemaslahatan dan kesejahteraan atau bentuk-bentuk kemaslahatan dan kesejahteraan yang diperlukan secara bersama-sama. Misalnya sama-sama diperlukan oleh laki-laki dan perempuan, sama-sama diperlukan oleh difabel dan non-difabel. Menurut saya konotasi itu rada berbahaya. Karena kalau kemaslahatan umum, al-maslahatul ammah, itu difahami sebagai kemaslahatan yang diperlukan oleh semua pihak, sadar tidak sadar nanti yang jadi standar itu adalah pihak kuat. Kayak kemaslahatan bersama antara laki-laki dan perempuan, sadar nggak sadar yang jadi standar laki-laki. Lalu kemanusiaan khas perempuan menjadi diabaikan. Begitu juga dalam konsep al-maslahatul ammah bagi difabel dan non-difabel, kalau difahami sebagai kemaslahatan yang difabel dan non-difabel sama-sama perlukan, sadar nggak sadar nanti menjadikan non-difabel sebagai standar tunggal bentuk kemaslahatannya difabel, yang itu bisa jadi tidak maslahat sebetulnya. Itu mengapa? Karena baik perempuan maupun difabel itu punya kondisi fisik, kondisi sosial yang laki-laki dan difabel itu tidak punya. Nah, prinsip dasar dari keadilan hakiki itu adalah beri perhatian khusus pada pihak yang rentan, pihak lemah atau dilemahkan di setiap relasi kuasa. Nah, saya mau saya pakai PPT ini sebenarnya PPT tentang keadilan hakiki perempuan ya, tapi saya mau bawa ke dalam konteks difabel dan non difabel. Jadi kita mewarisi satu sejarah ya. Menurut saya penting banget nih teman-teman di Mubadalah itu untuk selalu ingat bahwa Islam itu hadir di sebuah peradaban manusia yang punya sisi gelapnya itu dahsyat gitu. Ada banyak peradaban kemajuan yang diperoleh dalam peradaban manusia ya. Tapi jangan lupakan ada sisi gelap yang itu harus diwaspadai karena ini sangat mewarnai alam bawah sadar masyarakat modern. Apa itu? Intinya adalah kezaliman bersifat sistemik dan itu terjadi secara masif dimanapun berada, di bangsa manapun dan berlangsung berabad-abad gitu. Yang akhirnya melahirkan satu cara pandang yang ini juga harus diwaspadai dalam melihat difabel dan non-difabel, bahwa melakukan kekerasan, jadi pihak kuat melakukan kekerasan pada du'afa dan mustad'afin itu dianggap normal gitu. Saking seringnya dan terjadi di mana-mana menjadi norma universal. Dan itu hati-hati karena berlangsung lama maka sangat mungkin mewarnai alam bawah sadar kita. Perempuan aktivis bisa jadi dia sangat waspada terhadap kemungkinan menjadi korban sebagai istri ya. Tapi sebagai ibu dia bisa jadi pelaku pada anaknya gitu karena
sebagai ibu dia itu lebih kuat daripada anaknya yang masih balita. Misalnya dia sebagai aktivis marah kalau suaminya membentak, tapi dia juga membentak pada anaknya gitu. Karena sebagai pihak kuat dalam relasi dengan anak, dia tidak merasakan susahnya jadi pihak lemah yaitu anak itu. Meskipun dia mengalami dalam relasi suami istri misalnya ya, tidak semua tapi sebagai contoh saja. Nah, dalam relasi difabel dan non difabel itu juga ada sejarah yang sangat kelam sekali di berbagai bangsa, terutama bangsa besar. Misalnya Jerman ya. Jerman itu termasuk Yunani sebetulnya. Kalau zaman yang dulu lagi itu Yunani. Itu mengalami jadi bangsa ini ingin menjadi bangsa besar. Bangsa besar itu ditandai dengan rakyatnya yang kuat-kuat gitu. Maka terjadi dalam sejarah itu pembunuhan secara massal terhadap bayi-bayi yang difabel. Entah itu difabel secara fisik maupun secara psikis. Dibunuh dan itu menjadi kebijakan penguasa. Gitu. Dilakukan etanesia. Di Jepang, di Jerman itu sampai 300.000 menurut beritanya ya, yang menjadi korban dari etanesia difabel itu. Yunani juga lebih awal lagi itu, entah berapa, tapi bahwa setiap bayi yang lahir dan dalam kondisi tidak pada umumnya bayi, baik secara fisik, mungkin ketika besar mulai kelihatan tuh non fisik. Itu diperintahkan dan ada tim dokter untuk melakukan eutanasia itu. Nazi itu di Jerman. Jadi apa sih tujuannya adalah tadi itu satu, yang kedua adalah pembersihan ini, kayak pemurnian bangsa itu. Jadi ada situasi seperti itu ya, maka mari sadari sekali ini karena benar-benar harus yang secara sengaja punya prinsip melakukan kedoliman pada difabel itu tidak normal dan tidak boleh gitu. Nanti problemnya adalah pada kedoliman yang tidak kita sadari. Ini contoh ya, kalau dalam relasi perempuan ya du'afa dan mustad'afin itu kan difabel bisa jadi dia itu kuat, tapi dia dibuat lemah, dilemahkan karena misalnya nggak boleh sekolah, atau sekolah yang punya perhatian khusus pada kebutuhan mereka itu sangat sedikit, nggak bisa diakses, itu mustad'afin namanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu saja dunia ini ya, ini sih konteksnya laki-laki perempuan. Dunia ini itu dimonopoli oleh non-difabel gitu aja, berabad-abad. Sehingga apa yang disebut sebagai kebijakan negara, ya bijak menurut non-difabel gitu aja. Yang disebut sebagai kearifan sosial, itu adalah arif menurut non-difabel. Dan apa yang disebut sebagai, nah ini yang harus diwaspadai. Kemaslahatan agama itu bisa jadi adalah maslahat bagi non-difabel. Bayangin aja itu fikih-fikih ya tentang konsep kesucian itu. Itu kalau diterapkan untuk difabel itu bisa yang luar biasa. Atau cara menyelenggarakan haji memberi perhatian khusus nggak pada kebutuhan khusus mereka yang buta, tuli, kemudian mungkin tidak bisa berjalan dengan 2 kaki. Memperhatikan itu apa enggak misalnya. Kalau yang oke lah ada kursi roda, ada macam-macam, memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan jemaah. Fikih-fikih kita, misalnya syarat dan rukun sholat, syarat sahnya, memperhatikan enggak kondisi khusus dari difabel ini. Bayangin ya kalau di usia lansia aja itu haji di usia muda, sehat, itu aja perlu stamina gitu. Apalagi di usia lansia.
apalagi udahlah lansia non difabel lagi gitu, difabel lagi. Jadi mari sadari sistem pengetahuan keislaman ini didominasi oleh non difabel. Karena itu berabad-abad ya. Ini sebetulnya kalau kita bicara tentang perempuan secara sosial, bukan secara biologis, itu kan sebenarnya du'afa dan mustad'afin itu. Mereka diperempuankan oleh masyarakatnya, dianggap atau dilemahkan karena imajinasi masyarakat itu adalah laki-laki kuat, perempuan lemah, laki-laki manusia, perempuan bukan. Nah, difabel itu juga masuk kelompok du'afa dan mustad'afin ini. Karena itu, seperti saya katakan tadi ya, beberapa bangsa itu tidak menganggap difabel sebagai manusia. Makanya nyawanya itu hilang ya hilang aja, bahkan sengaja dihilangkan secara massal dan secara sistemik, karena nggak dianggap sebagai manusia gitu. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari ya bahwa kita itu mewarisi cara pandang bahwa yang dianggap manusia itu hanya pihak kuat, yang diperlakukan manusiawi itu hanya pihak kuat, sementara pihak lemah, du'afa dan mustad'afin termasuk difabel, itu dilemahkan, tidak dianggap manusia, sehingga diperlakukan tidak manusiawi, dianggap sebagai kewajaran gitu. Nah, itulah situasi sistem yang dolim sebetulnya diawali dari apa? Itu diawali dari kesadaran kemanusiaan itu hanya sebagai makhluk fisik gitu. Makanya orang kan dilihat difabel atau non difabel itu kan fisiknya, bukan dari akhlaknya. Katakanlah kita lebih insecure kalau tubuh kita tidak seperti yang dianggap baik oleh masyarakat, dianggap lengkap oleh masyarakat. Mungkin kita insecure atau memandang mereka sebagai subjek sekunder. Nilainya lebih rendah daripada yang misalnya anggota tubuhnya lengkap gitu. Lengkap, ini kata lengkap juga mungkin bias ya. Nah, karena kesadaran sebagai makhluk fisik, maka menilai difabel atau non difabel itu ya secara fisik, bukan secara, misalnya kita kan sering mengatakan, maaf ya, kata cacat itu kan secara fisik, bukan yang cacat akhlaknya. Itu agak jarang ya, orang bisa yang santai aja cacat akhlaknya gitu atau difabel akhlaknya daripada fisiknya. Karena itu ketika bicara tentang kemanusiaan, itu kan Islam itu akan juga masuk di dalamnya ini difabel, karena difabel itu berabad-abad tidak dianggap sebagai manusia. Meskipun difabel tidak menjadi isu yang spesifik ya, beda dengan perempuan itu kan memang jadi isu spesifik banget di dalam Al-Quran itu. Tapi bahwa mereka bagian dari kelompok masyarakat yang bisa jadi secara fisik kekuatannya berbeda sehingga dianggap lemah, bisa jadi sebetulnya kuat gitu, tapi tidak diberi akses atau dilemahkan secara sistemik, saya jadi du'afa mustad'afin. Nah, ketika Al-Quran menegaskan ya bahwa setiap manusia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu sebenarnya bisa banget dibawa ke isu difabel ya, bahwa laki-laki dan perempuan apapun suku bangsanya, apapun istilahnya apa ya, saya sendiri sedang cari istilah yang tidak bias, itu agak susah. Bilang lengkap nanti, oh berarti mereka tidak lengkap gitu. Difabel itu sebenarnya lebih netral. Tapi difabel maupun non difabel kira-kira begitu. Itu ya dita'arafu aja, perbedaan fisik, atribut fisik, kesukuan, kebangsaan, termasuk atribut fisik lainnya itu dita'arafu untuk saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Takwa itu tidak fisik, itu non fisik itu. Karenanya kalau ditanya ya di hadapan Allah, apakah difabel yang lebih mulia atau non difabel?
Jawabannya adalah yang lebih bertakwa. Difabel bertakwa itu lebih mulia daripada non-difabel yang tidak bertakwa. Non-difabel yang bertakwa lebih mulia daripada difabel yang bertakwa, bukan karena menjadi non-difabel, tapi karena takwanya. Jadi semua manusia lahir itu dia menjadi subjek penuh. Karena setiap manusia itu difabel non-difabel punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Makanya tidak boleh itu memperlakukan difabel seperti hamba, itu nggak boleh. Apalagi sampai dibunuh masal kayak gitu itu kan. Siapa kamu kok iso menentukan mematikan sekian banyak orang? Dan setiap manusia juga termasuk difabel non-difabel itu punya mandat melekat sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, kemaslahatan diri sendiri sekaligus pihak lain sesuai dengan kemampuan masing-masing itu. Maka inna akramakum indallahi atqakum itu adalah nilai manusia ya benar-benar tidak tergantung oleh atribut fisik, baik jenis kelamin, warna kulit, warna rambut, dan atribut fisik kesukuan lainnya, maupun atribut fisik lain seperti difabel dan non-difabel itu. Itu enggak tergantung oleh itu, tapi tergantung oleh apa? Kemampuan untuk memegang erat prinsip tauhid, benar-benar hanya menghamba pada Allah, hanya menuhankan Allah, tidak dituhankan dan tidak menuhankan gitu. Walaupun tanpa menamainya dengan Tuhan ya. Cirinya ketaatan mutlak itu. Jadi taat mutlak itu hanya pada Allah. Dan taat mutlak pada Allah itu artinya adalah taat untuk berbuat kebaikan pada sesama makhluk Allah, termasuk makhluk yang makhluk yang difabel itu. Jadi inna akramakum indallahi atqakum sebenarnya membangun satu kesadaran kemanusiaan yang melampaui fisiknya, yaitu kesadaran bahwa nilai saya tergantung oleh sejauh mana iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu dipegang erat, lalu membuktikannya dengan perilaku baik atau amal soleh pada sesama makhluk Allah. Mau difabel kek, mau non-difabel kek, sama standar kualitasnya sebagai manusia di hadapan Allah, itu bukan fisik itu, tetapi takwa. Dan takwa itu dinamis sekali. Berbuat baiknya itu ya pada diri sendiri dan pihak lain dan diri sendiri. Karena itu semua manusia termasuk difabel itu adalah manusia utuh. Sebagai subjek penuh ini penting ya. Jadi nggak ada orang lahir itu nilainya rendah dari yang lain hanya karena nggak punya kaki, hanya karena nggak punya tangan, selalu rendah. Itu tuh nggak ada dalam Islam. Semua lahir itu sebagai subjek penuh. Subjek penuh itu artinya, nah ini arti kesetaraan dalam Islam. Arti kesetaraan antara difabel dan non-difabel sebagai sama-sama subjek penuh adalah sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Kemaslahatan itu berabad-abad dianggap pantas untuk direnggut dari difabel. Kemudorotan sampai dengan pembunuhan massal itu berabad-abad dianggap wajar untuk tidak dihindarkan dari difabel. Maka memandang sebagai subjek penuh itu artinya adalah kita difabel, non-difabel itu sama-sama punya tanggung jawab mewujudkan kemaslahatan dan menikmatinya. Begitu juga ya kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik. Benar bahwa kita makhluk fisik berbeda termasuk dalam difability-nya itu. Tapi semua manusia itu adalah makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Manusia disebut manusia itu bukan karena lengkap atau gimana ya nyebutnya ya. Ya katakan lengkap dalam tanda kutip atau tidak organ tubuhnya disebut manusia itu.
Disebut manusia itu justru karena kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik, sesuai kemampuan masing-masing untuk mewujudkan tindakan yang maslahat bagi dirinya maupun pihak lain. Nah, sekarang gimana kalau ada yang difabelnya secara mental? Misalnya ya, tentu saja mereka yang punya difabel mental itu punya tanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia disable misalnya dia tidak mampu, ya yang non difabel ini yang punya kewajiban karena mampu gitu. Kayak kita ke bayi itu. Bayi kan nggak punya tanggung jawab untuk berbuat kebaikan pada kita, bayi belum berkembang kan. Tapi kita yang dewasa itu punya kewajiban berbuat sesuatu yang baik pada anak-anak itu. Jadi prinsip dasarnya adalah sama. Dia harus diperlakukan secara manusiawi dan memperlakukan pihak lain secara manusiawi sesuai kemampuan masing-masing gitu. Bahwa dia tidak mampu ya dia kan jadi gugur. Taklif itu jadi gugur. Tapi yang mampu, yang misalnya non difabel, dia tidak gugur kewajibannya untuk memperlakukan difabel dengan baik gitu. Nah ini ya, karena itu penting sekali untuk mendudukkan non difabel juga sebagai manusia utuh. Jangan karena ada perbedaan fisik itu lalu dianggap sebagai manusia yang tidak utuh. Sebaliknya kita yang fisiknya utuh, tapi berpikir dan hatinya itu tidak berjalan, akal budinya tidak berfungsi, ya kita ini justru yang tidak mampu menjadi manusia utuh gitu. Kita cacat secara kemanusiaan yang substansi kalau akhlak kita buruk. Jadi akal dan hati itu menunjukkan ya, berislam itu sebenarnya tunduk mutlak pada Allah untuk berbuat kemaslahatan, dan kita hanya mungkin tunduk mutlak pada Allah itu kalau kita hanya mungkin ya kalau kita berakhlak baik, baru kita, karena tunduk mutlak itu artinya bersikap baik pada sesama makhluknya. Karena itu menarik ya untuk merenungkan juga soal inna akramakum indallahi atqakum, lalu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikaplah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Syarat orang yang bertakwa itu adil. Nah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa itu di awali dengan wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kebencianmu pada satu kaum, benci itu apa ya, menganggap rendah. Misalnya misoginisme menganggap rendah perempuan, apartheid menganggap rendah kulit hitam, rasisme menganggap rendah ras yang dianggap tidak berkualitas. Nah, salah satu kebencian yang harus diwaspadai itu adalah kebencian terhadap difabel itu. Kira-kira begini, janganlah cara pandangmu yang merendahkan difabel itu membuat kamu tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi takwa kita itu tergantung kemampuan kita berbuat adil, wabil khusus adil pada pihak-pihak yang kita tidak suka atau pihak-pihak yang biasa kita rendahkan itu. Berarti kan adil pada difabel itu adalah bagian dari indikator takwa itu. Dan puasa itulah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berarti salah satu tanda puasa kita diterima oleh Allah itu adalah mampu adil termasuk pada difabel gitu. Nah, mari kita lihat ya relasi kuasa yang timpang antara difabel dan non-difabel ini. Yang kuat secara kolektif itu kan non-difabel ya. Sementara yang lemah atau dilemahkan itu adalah difabel. Ciri dari relasi yang dolim, karena kita kan sedang berpuasa nih, la'allakum tattaqun, berarti kita lagi dilatih untuk ke arah lebih adil pada difabel itu. Mari kita kenali satu ya,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi anugerah bagi difabel gitu. Karena itu ciri dari sistem yang dolim adalah sistem itu menjadi anugerah bagi non difabel, tapi jadi musibah bagi difabel. Karena itu ciri pertama dari sistem yang adil, puasa kita diterima, adalah kita mampu nih hidup dengan cara-cara yang menjadi anugerah bagi semua pihak, wabil khusus bagi difabel. Jadi nanti kita cek aja setelah puasa itu sikap kita menjadi peduli apa tidak pada difabel itu. Jadi anugerah atau tidak. Dan kita hanya menjadi anugerah ya kalau yang kedua ini, ciri kedua nih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada difabel gitu. Nah, ciri dari sistem yang dolim itu, dia ada akhlak mulia, tapi hanya dari difabel ke non-difabel. Sementara non-difabel boleh sewenang-wenang pada difabel. Karena itu ciri kedua dari bersikap adil, sistem yang adil itu adalah difabel, semua pihak termasuk difabel dan non-difabel saling berakhlak mulia, wabil khusus non-difabel pada difabel gitu. Jadi nanti puasa kita diterima atau enggak ya tergantung akhlak kita tuh baik enggak pada difabel itu. Salah satu tuh. Kalau laki-laki pada perempuan ya kalau dia kuat pada laki-laki yang lemah. Yang ketiga ya, dalam sistem yang dolim itu, pihak lemah rentan harus tunduk mutlak pada kepentingan pihak kuat. Difabel harus taat mutlak pada non-difabel. Misalnya pada pemerintah mayoritas non-difabel semua kebijakannya harus nurut pada imajinasi atau bijak menurut non-difabel. Jadi kayak yang nurut terus kondisi khususnya nggak dapat perhatian sama sekali. Karena itu ciri ketiga dari sistem yang adil, sistem yang adil menjadi anugerah bagi difabel juga adalah semua pihak, difabel non-difabel, itu taat mutlaknya hanya pada Allah. Dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara difabel dan non-difabel. Wabil khusus difabel itu. Jadi bukan taat pada kepentingan non-difabel, tapi difabel maupun non-difabel taat pada kebaikan bersama antara mereka itu. Karena kebaikan bersama antara difabel dan non-difabel, maka perhatian khusus pada difabel itu menjadi penting. Nah, di sini letak keadilan hakiki itu. Yang terakhir ya, terakhir dari 4 ciri sistem yang dolim, itu adalah dalam sistem yang dolim, kekuatan dalam bentuk apapun, misalnya kekuatan fisik non-difabel terhadap difabel, itu kan secara fisik katakanlah lebih kuat. Itu dianggap sebagai alasan untuk mewajarkan pihak kuat melakukan kedoliman pada pihak lemah, pihak non-difabel melakukan kedoliman pada difabel itu dianggap wajar gitu. Kalau di sistem yang tadi. Sementara dalam sistem yang adil, kekuatan yang dimiliki oleh siapapun termasuk kekuatan fisik, mental dari non-difabel, yang dimiliki non-difabel, adalah amanah dari Allah untuk memberdayakan, bukan memperdaya, memberdayakan, bukan memperdaya pihak lemah atau difabel itu. Karena puasa kita diterima atau tidak, ya kita akan menggunakan kekuatan apapun termasuk fisik ini untuk memberdayakan
difabel atau sebaliknya memperdaya gitu. Kalau memperdaya atau tidak peduli dengan kepentingan ya berarti kita, atau bahkan membuat hidupnya semakin sengsara ya berarti puasa kita tidak diterima secara substansi ya. Sah nggak? Sah. Menggugurkan kewajiban nggak? Mungkin menggugurkan, tapi berpahala atau tidak bisa jadi enggak. Nah itulah 4 ciri ya yang bisa dikembangkan. Karena itu mari dalam isu difabel ini ya selalu menghubungkan prinsip-prinsip kebaikan itu mengandung di dalamnya, jadi kayak penegasan gitu bahwa itu termasuk di dalamnya adalah kemaslahatan bagi difabel. Kayak ayat ini ya, tidak terus engkau anak Muhammad menjadi rahmat bagi semesta, ya rahmat juga bagi difabel. Akhlak mulia, ya akhlak mulia juga pada difabel. Nah nanti tentang maqasidus syariah misalnya ya, itu juga harus terus-menerus dihubungkan dengan kebutuhan khusus non difabel itu. Difabel. Misalnya hifduddin, menjaga agama, termasuk di dalamnya agamanya difabel gitu, karena rumusan sistem pengetahuan keagamaan itu seringkali tidak memperhitungkan kondisi khasnya difabel itu. Hifdun nafas, ingat tadi saya cerita berabad-abad loh, nyawanya difabel itu dianggap nggak bernilai. Berarti hifdun nafas itu termasuk di dalamnya jiwanya difabel. Hifdul akli juga begitu, akalnya difabel. Hifdul air, hifdun nasl, menjaga keturunan termasuk keturunan yang difabel. Hifdul air, martabat termasuk martabatnya difabel, jangan diinjak-injak. Hifdul mal ya termasuk misalnya kesempatan kerja bagi difabel. Nah, begitu kira-kira yang menghubungkan konsep keadilan hakiki dengan isu difabel non difabel. Nah, saya mau bagaimana mengimplementasikan lensa keadilan hakiki ini ya. Jadi saya sih menyarankan saja ya pada siapapun yang bergerak di isu difabilitas ini untuk bareng-bareng duduk bersama. Maaf ini PPT memang tidak khusus ya. Tadi udah ketemu ada kacamata kok hilang lagi. Di mana ya? Sebentar ya. Saya izin karena bagi yang ingat ya diingat-ingat aja bahwa ada 2 kacamata keadilan hakiki itu. 1 kacamata biologis. Kalian nanti temukan tuh apa sih kondisi-kondisi khas secara fisik yang dialami oleh difabel itu. Kondisi khas secara fisik ya, karena nanti akan lahirlah prinsip kira-kira bahwa yang disebut sebagai keadilan kemaslahatan itu harus adil juga bagi difabel. Dan adil bagi difabel itu berarti tidak apa gitu. Kayak kalau dalam konteks perempuan itu kan karena ada sistem reproduksi ya pastikan dong menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui tidak makin sakit walaupun laki-laki tidak mengalami. Nah silakan didorong untuk merumuskan apa sih kebutuhan fisik yang khas dari difabel secara umum dulu. Saya tidak tahu ya ada atau tidak ya. Karena kalau perempuan kan ada, lumayan ada nih, meskipun nanti berbeda-beda dong. Perempuan yang difabel, perempuan non difabel jangan jadikan standar tunggal bentuk kemaslahatan perempuan yang difabel. Yang kedua adalah sosial. Kalau sosial nyaris sama semua, tinggal identifikasi bentuk-bentuk stigmanya apa. Misalnya cacat, itu kan stigma. Dan itu nggak adil. Mereka dicap buruk hanya karena sesuatu yang mereka tidak ikut menentukan kondisinya. Misalnya stigma ya. Yang kedua adalah marginalisasi. Bentuk-bentuk marginalisasi apa sih yang biasa dialami oleh difabel? Misalnya marginalisasi itu kayak misalnya ya, ada masjid tangganya itu ribuan, janganlah ribuan, puluhan aja itu sudah sangat merepotkan mereka yang tidak punya kaki gitu. Kan termarginalkan, akhirnya tidak bisa dapat manfaat dari masjid itu karena sarana prasaranya tidak memberi perhatian khusus. Subordinasi, apa sih
subordinasi ya, menganggap sebagai subjek sekunder atau bahkan objek yang sering diterima oleh difabel itu. Marginalisasi misalnya hifdzul mal tadi ya, susah kerja, lalu subordinasi misalnya dianggap sebagai lebih rendah, itu wujudnya apa? Misalnya sudah langsung dianggap tidak mampu dan seterusnya. Yang kekerasan yang sering muncul dialami oleh difabel itu apa? Itu benar-benar yang diidentifikasi gitu. Mungkin beban ganda ya, beban ganda itu sebenarnya poinnya adalah beban berlebihan yang orang lain tidak sadari gitu. Itu silakan diidentifikasi karena kedoliman bersifat berbasis disability juga banyak gitu. Nah, barangkali mau pakai ini juga bisa, tapi kalau mau pakai rumusan lain juga sangat bisa. Tapi saran saya adalah gali itu kebutuhan khusus dan itu menjadi lensa keadilan hakiki difabel. Nah, terakhir saya karena waktunya ya agak sedikit saya mau begini sih sebetulnya konsep keadilan hakiki itu. Lihat manusia itu satu ya, lihat persamaannya. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, berarti sama-sama harus diperlakukan manusiawi. Sama-sama anggota masyarakat, berarti harus sama-sama diperlakukan secara arif. Sama-sama warga negara, berarti harus diperlakukan secara bijak. Begitu juga difabel dan non-difabel gitu. Prinsip dasar ini harus dipegang teguh dulu dalam beragama. Kemaslahatan Islam itu harus sampai pada kemaslahatannya non-difabel dan difabel. Jadi satu persamaan, dua perbedaan. Silakan digali ya, apa sih perbedaan difabel dan non-difabel. Mungkin akan ketemu tuh kalau pada laki-laki dan perempuan kan setidaknya dua itu, secara fisik dan sosial. Mungkin nanti di difabel ada beda lagi ya, silakan. Perbedaan penting supaya apa? Apa yang disebut sebagai kemaslahatan, mempertimbangkan dong kebutuhan khusus dari difabel. Yang ketiga nih, adalah keragaman di dalam perbedaan. Misalnya ya, non-difabel dan difabel berbeda. Oke. Non-difabel banyak kebutuhannya, ada yang muda, tua, dan seterusnya ya. Kayak kalau antara laki-laki dan perempuan itu, di laki-laki ada keragaman, di perempuan juga ada laki dan perempuan berbeda, oke. Tapi antar laki-laki, antar perempuan juga ada keragaman. Kayak difabel itu bukan isu tunggal. Dalam difabel ada bisu, ada tuli, ada mental, ada macam-macam gitu. Maka semua persamaan, perbedaan, dan keragaman itu sama-sama diperhitungkan dalam merumuskan kemaslahatan bersama, agar kemaslahatan bersama itu sampai pada difabel dengan perbedaannya, bahkan pada keragaman dalam difability itu. Jadi demikian ya. Ini saya ingin, kenapa kita kemudian dilatih untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri sepanjang siang? Itu sebetulnya kita lagi dilatih untuk kembali menemukan jati diri sebagai makhluk ruhani tadi, makhluk yang berakal budi. Orang yang gagal menjaga jarak aman dari kenikmatan duniawi badani, itu pasti susah untuk adil, susah untuk takwa jadinya. Makanya kita lagi dilatih untuk jaga jarak aman nih dari kesadaran hanya sebagai makhluk fisik yang itu kemudian berdampak pada kedoliman terhadap difabel. Malam hari ya, siang kita berlatih nih secara fisik. Malam itu kita ujian harian itu. Kalau katakanlah kalem, mampu jaga jarak aman dari makan, minum, dan hubungan seksual ya. Padahal itu sudah halal jadi milik kita, sah. Itu kalau kalem saat dilarang ya iyalah lagi dilarang gitu. Malam itu kita sedang dilatih untuk kalem ketika diperbolehkan kembali. Jadi tetap jaga jarak aman gitu. Meskipun sudah dibolehkan.
Nah, kita yang puasa siang hari kalem, malam hari itu dendam kesumat, ya kita gagal berpuasa sebagai makhluk rohani gitu. Nah, sebulan kita digembleng ya. Orang mental itu kan memang nggak bisa ada jeda, itu nggak bisa. Mental itu harus digembleng tuh terus supaya sampai ke alam bawah sadar itu. Lalu refleks berbuatnya. Nah, sebulan digembleng itu hati-hati ya dengan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Itu bukan hari kemenangan, itu hari pertama pertarungan yang sesungguhnya. Boleh nggak dirayakan? Boleh, sebatas perayaan kayak wisuda itu. Tapi keberhasilan puasa itu sama seperti keberhasilan kuliah itu adalah setelah wisuda manfaat nggak ilmunya. Sama puasa juga begitu. Dalam 11 bulan lain itu mampu nggak kita bisa jadi makhluk rohani yang jaga jarak aman dari yang lihai ya, jaga jarak aman dari sesuatu yang boleh dan halal, apalagi terhadap yang makruh dan syubhat, apalagi terhadap hal-hal yang haram dan bukan milik kita. Kan mestinya kalau jadi makhluk rohani sudah terlatih, kita jauh lebih mudah untuk jaga jarak aman gitu. Karena itu ciri dari makhluk yang berakal budi, makhluk rohani yang itu sedang itu jadi jati diri kita ya, karena nanti kita mati itu jasad nggak akan ikut, yang ikut adalah akal budi, jiwa kita yang melanjutkan hidup di alam lain. Karena itu hanya satu pertanyaan yang akan ditanyakan pada kita setelah mati, apakah kita ini orang baik atau tidak. Dan orang baik pasti ditandai dengan baik juga pada difabel. Mudah-mudahan kita bisa berproses ya, menjadi manusia seutuhnya, makhluk yang berakal budi, sama-sama mendudukkan diri dan orang lain sebagai subjek penuh, dan melalui puasa ini semoga bisa puasa lahir batin sebagai makhluk fisik, rohani, puasanya sejak dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, itu puasa secara mental, baik ketika dilarang siang hari maupun ketika diperbolehkan di malam hari, dan mudah-mudahan kita menjumpai Ramadan berikutnya sebagai orang yang puasa Ramadan di tahun sebelumnya itu diterima gitu. Karena kita makin adil, makin empati pada du'afa dan mustadafin, wabil khusus pada difabel. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yarhamuna birrahmatit tamati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nyai. Ini kalau tadi Mbak Zahra sempat bilang kalau ngikut kuliah udah berapa SKS, ini banyak banget poin-poin penting yang kita dapat. Tadi juga sebenarnya kami juga karena ini isu yang baru buat Mubadalah, jadi untuk penggunaan istilah itu juga sebenarnya kami masih sangat hati-hati. Jadi mohon maaf untuk kawan-kawan difabel apabila kami menggunakan istilah yang ternyata stigmatik ya. Jadi kami juga butuh banyak belajar dari kawan-kawan semua. Karena tadi seperti Ibu Nyai bilang, kita tuh outsider gitu. Jadi kita takutnya memunculkan istilah-istilah yang stigmatik. Terus tadi juga sudah banyak membahas apa manusia itu sebagai subjek, terus sistem yang zalim itu seperti apa, dan juga kita sampai pada inti pembahasan kita memandang teman-teman difabel dengan menggunakan perspektif keadilan hakiki, lalu implementasinya seperti apa, dan juga apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita munculkan dahulu nih di kepala kita. Untuk itu, teman-teman yang mungkin sudah banyak pertanyaan, sudah banyak kegelisahan, atau ada mungkin yang mau dikonfirmasi, kita tahan dulu. Teman-teman boleh raise hand untuk itu, ya, atau boleh menggunakan kolom chat. Sebelum itu kita akan menyaksikan satu video profil dari Fahmina Institute. Mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal dengan Fahmina, kita akan menyaksikan sedikit cuplikan video.
Makna Fahmina. Nama Fahmina diambil dari bahasa Arab, faham, yang berarti pemahaman, nalar, dan perspektif. Dan kata na adalah dhamir nahnu, yang berarti kita. Atau ina, akronim dari Indonesia. Dengan demikian, Fahmina berarti pemahaman kita, nalar kita, atau perspektif kita tentang teks keagamaan dan realitas sosial, atau pemahaman tentang keindonesiaan. Nama Fahmina menyiratkan niat untuk menggugah kesadaran bahwa apa yang dianggap sebenarnya adalah sebatas pemahaman manusia yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, perlu dialog, saling bertukar pemahaman tanpa ada pemaksaan untuk menerima atau menolak pemahaman yang dianut. Nama Fahmina juga adalah penegasan bahwa pemahaman dan kebaikan ada pada setiap kelompok manapun. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dan penghormatan atas perbedaan dan keragaman. Apa yang menjadi visi dan misi Fahmina Institute? Visi Fahmina Institute terwujudnya peradaban manusia yang bermartabat dan berkeadilan, berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren. Misi Fahmina Institute 1. Menguatkan otoritas dan kapasitas ulama perempuan dengan membangun sistem dan ekosistem gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan untuk membumikan paradigma keulamaan perempuan yang berakar dari Cirebon. 2. Mengarus utamakan wacana kritis tradisi pesantren dan paradigma keulamaan perempuan dalam gerakan kultural Islam untuk perubahan sosial. 3. Mengembangkan ruang belajar dan ruang aman untuk penguatan penggerak Fahmina Institute. 4. Melakukan pembelaan non-litigasi secara efektif dan berkelanjutan bagi kelompok yang dilemahkan. 5. Membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengelolaan Fahmina adalah kesetaraan dan keadilan, kebinekaan dan kebersamaan, kejujuran dan keterbukaan, kemandirian dan keberlanjutan. Apa saja yang dilakukan Fahmina saat ini? 1. Melakukan pengkaderan ulama perempuan untuk menciptakan kader-kader ulama perempuan yang memiliki pemahaman keagamaan yang terbuka. Ya, Memiliki baik. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk videonya lengkapnya boleh disaksikan di YouTube. Itu ada video profil semua lembaga penyangga KUPI, teman-teman bisa cari sendiri. Untuk itu tadi sudah ada yang raise hand ya. Jadi siapa Kak Zenit? Oke Kak Zenit. Mau langsung menyampaikan atau bagaimana? Untuk jawabannya mau langsung direspon oleh Ibu Nyai atau ditampung dulu? Tampung dulu aja. Mungkin Oke, waktunya tinggal berapa, Aida? Sekitar 30 menit lagi. Oke, kalau itu kita dengarkan semua dulu. Baik. Boleh Kak Zenit? Monggo. Ya. Terima kasih Mbak Ida atas kesempatan, dan untuk Ibu Nyai Nur Rofiah, perkenalkan saya Zenit. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini, dan saya jujur sebenarnya masih minim tentang disabilitas dan keadilan hakiki ini, Bu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah tahun kemarin itu ada difabel yang menjadi apa namanya, kan bahwasanya perspektif orang-orang itu bahwasanya difabel itu yang lemah, yang apa namanya ya, pada intinya dia itu termarginalkan kayak gitu. Namun di tahun kemarin tuh ada masalah yang difabel itu melakukan kekerasan seksual, sehingga media menstigma, maksudnya melabeli bahwasanya dia itu dengan julukan buntung. Nah, dari situ, dari julukan itu di masyarakat timbullah, di masyarakat itu terjadi bahwasanya kalau ada orang yang seperti itu
apa namanya, oh kayak si Agus Buntung kayak gitu, ada ajakan kayak gitu. Nah, gimana, menurut Ibu Nyai tentang keadilan hakiki yang menyangkut kasus tersebut kayak gitu, Bu? Ya. Oke, Oke, ya. saya mau catat dulu ya. mau lanjut atau bagaimana? Lanjut. Oke, yang kemudian ada Kak Lia Suraya, monggo Kak. Assalamualaikum, Bu Nur Rofiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya ini tentang difabel yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, terutama dari sisi Islamnya ya, tauhidnya, semuanya dapat. Karena selama ini lingkungan, bukan lingkungan dalam arti sekitar saya semuanya difabel, tapi sejak saya difabel, terjun ke lingkungan yang difabel seperti itu kacamata saya melihat kita bisa terima kalimat difabel, bahkan dark joke, cacat, itu ketika kita sudah bisa menerima keadaan kita. Nah, saya tulis di kolom chat tadi bahwa faktanya banyak difabel yang masih belum difasilitasi oleh keluarganya, entah itu jika cacat, jika daksa tidak mendapat kursi roda ataupun tongkat, jika tunarungu tidak mendapatkan alat bantu dengar, sedangkan yang saya sampaikan tadi, pembantu staf presiden pun tunarungu. Terus teman daksa juga ada yang S2, S3 LPDP. Jadi yang mau saya tanyakan ini sifat manusiawi yang cenderung melihat lebih sering ke hal yang negatif itu akan lebih sering terlihat negatifnya itu, Bu. Kalau kita lihat Agus Buntung terus-menerus, maka yang akan muncul di sosmed juga akan terus seperti itu. Nah, sedangkan itu nggak pernah terjadi di saya gitu, karena itu tadi lingkungannya orang-orang yang sudah menerima difabel yang keadaannya mau daksa, mau tunarungu, mau tunawicara, bahkan kami ada komunitas LPDP disabilitas, para penerima beasiswa LPDP yang disabilitas itu juga baru tahu juga saya bahwa ada disabilitas mental. Ternyata memang semua itu butuh proses penerimaan, Bu, ya. Dan didukung fasilitas baik mau dari keluarga, dari akses umum, mau masjid, mau tempat wisata, mau toilet yang khusus untuk disabilitas itu yang membuat kita terbuka untuk positif gitu, Bu. Nah, pertanyaannya itu tadi, bagaimana cara kita memfilter agar negatif positif yang ada di masyarakat itu bisa kita terima dengan baik. Terima kasih. Oke. Ya, satu lagi tadi Kak Adita ya? Adibah. Mbak Adibah. Mbak Adibah, apakah masih ada? Atau kita lanjut aja dulu ke respon dari Ibu Nyai tadi ya. Yang pertama ada dari Kak Zenit.
soal istilah-istilah yang sering malah jadi ejekan gitu setelah adanya kasus yang kemarin viral yang dilakukan oleh yang pelakunya adalah seorang difabel juga. Kemudian dari Kak Lia tadi tanya soal fasilitas, ya banyak difabel yang ternyata belum difasilitasi dari lingkup terdekat yaitu keluarga. Terus tadi juga bercerita emang proses penerimaan yang panjang. Terus bagaimana kita memfilter pemikiran istilah yang negatif dan positif tadi. Mungkin itu bisa direspon dulu Bu Nyai. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi outsider itu bisa melakukan ketidakadilan tanpa sadar. Misalnya tadi ya menyebut tuna itu. Tunarungu, itu bisa jadi kita yang bisa mendengar istilah tunarungu itu biasa aja. Tapi itu sebetulnya mengandung konotasi negatif gitu. Jadi kita bukan bermaksud menghina, tapi ya nggak sadar aja kayak orang laki-laki itu ya. Itu bisa jadi nggak sadar kalau istrinya sedang kesakitan saat menstruasi. Konotasi negatif. Apalagi kalau istrinya itu, jadi kita bukan menyembunyikan rasa sakit istrinya sedang kesakitan. Karenanya bisa jadi para laki-laki yang misalnya membolehkan kawin anak itu nggak kebayang rasa sakit hamil melahirkan nifas menyusui di usia anak itu, karena kan nggak ada. Begitu juga kita kadang tidak menyadari, karena itu strateginya hampir mirip dengan apa yang terjadi pada perempuan ya. Misalnya gini, perempuan itu kayak yang harus hebatnya 2 kali baru direkognisi oleh masyarakat gitu. Baru dihormati kalau misalnya punya kedudukan gitu. Kayak yang dia bisa berproses seperti halnya laki-laki. Sementara laki-laki yang melakukan tindakan kebaikan yang itu sebetulnya bare minimum, itu dianggap luar biasa sekali itu. Nah, itu juga sering terjadi pada relasi difabel non-difabel ya. Kayak yang kalau orang nggak punya tangan kok jadi pemerkosa, lalu stigmanya itu pada semua yang nggak punya tangan itu buruk gitu. Suka merkosa, generalisasi itu memang sering terjadi sebagai bagian dari kecenderungan kita untuk bentuk-bentuk kedoliman itu. Kayak misalnya perempuan itu kan kalau menstruasi hamil melahirkan nifas menyusui kan tubuhnya melemah, lagi berbagi energi, lagi kesakitan gitu. Lalu melakukan generalisasi, semua perempuan itu lemah. Karena itu strategi yang juga diambil menurut saya ya, termasuk nanti pertanyaan Mbak Lia itu kan soal rekognisi pengalaman difabel itu mirip dengan rekognisi atas pengalaman perempuan tadi. Karenanya mari berangkatnya bareng aja deh dari kesadaran bahwa setiap manusia itu subjek penuh. Karena itu mau difabel mau non difabel ya nggak boleh berbuat buruk gitu. Mau difabel mau non difabel ya harus diapresiasi kalau berbuat baik gitu. Jangan yang kalau misalnya perempuan nyapu, wah biasa nggak perlu diterima kasihi. Gitu. Kalau laki-laki nyapu baru, wah keren banget kamu laki-laki kok mau nyapu, misalnya gitu. Satu ya, sebagai subjek penuh itu artinya sebetulnya itu membangun kesadaran bahwa kita itu setara. Setara artinya tanggung jawab
berbuat kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Karena itu difabel melakukan kekerasan seksual harus dihukum bukan karena dia difabel, tapi karena perbuatan KS-nya itu. Ya non-difabel juga akan begitu. Cuma yang salah adalah kalau kemudian mengeneralisir bahwa hati-hati orang yang nggak punya tangan itu nafsunya gede dan dia bisa jadi pemerkosa. Nah itu yang tidak boleh. Tapi bahwa orang yang melakukan kekerasan difabel non-difabel ya tetap harus diberi sanksi gitu. Karena itu berdampak kemafsadatan bagi pihak lain. Tapi nggak perlu juga lalu diejek buntung gitu, itu tuh ya nggak perlu. Bahwa dia nggak punya tangan ya itu fakta, tapi kemudian disebut buntung dengan tone mengejek itu sebenarnya nggak boleh itu tetap. Keadilan hakiki itu sebetulnya soal yang kedua ya, soal pertama tadi didudukan sebagai subjek buruk, semua di depan hukum adalah setara. Berbuat buruk ya di hukum, nggak berbuat buruk ya jangan gitu. Justru karena kesetaraan itu dia diperlakukan sama. Tapi mungkin nanti ya bentuk-bentuk hukumannya, mungkin ada bentuk-bentuk hukuman yang itu kan sebenarnya menghukum juga nggak boleh lalu mengabaikan atau martabat itu kan nggak boleh. Misalnya karena dia difabel terus hukumannya menjadi-jadi gitu. Ya enggak juga, ya nggak boleh juga gitu. Nah, soal keadilan hakikinya itu ada pada itu tadi, tidak boleh mendapat stigma, nggak boleh dimarginalkan, nggak boleh disubordinasi, nggak boleh diperlakukan melampaui batas kewajaran dalam sanksi misalnya, dan seterusnya. Juga tidak boleh sebetulnya melakukan hukuman yang membuat kesulitan dia sebagai orang yang nggak punya tangan itu makin menjadi-jadi gitu. Mbak Lia merekognisi itu tadi ya, itu sebenarnya ini pertanyaannya sangat terkait satu sama lain. Yang kedua adalah sebagai manusia utuh gitu. Mari kita bangun kesadaran ya bahwa nilai kita tidak tergantung oleh fisik gitu. Nilai kita tergantung oleh akhlak baik, perilaku baik gitu. Makanya barangkali kita mulai bisa menggemakan ya soal cantik itu tidak hanya fisik, tapi cantik ditentukan oleh akhlak. Cacat ya, kalau mau menggunakan kata cacat secara moral itu jauh lebih membahayakan daripada secara fisik gitu. Nah, Agus itu kan yang tadi disebut itu secara fisik difabel, secara akhlak juga gitu. Kalau secara akhlak istilahnya tidak difabel ya. Kalau cacat pada akhlak itu kayaknya perlu itu untuk mengingatkan bahwa itu jauh lebih berbahaya, karena kan orang kadang-kadang ya yang penting kaya, yang penting berkuasa ya, sehingga moral yang beda dalam arti buruk itu kayak tidak menggugurkan kemuliaan dia sebagai orang yang berkuasa dan orang kaya. Nah, kalau kita memang inna akramakum indallahi atqakum dan nilai kita ditentukan oleh keluhuran budi pekerti, maka kalau ini sudah dibangun, maka orang tua juga akan lebih resah kalau anaknya itu nakal. Bukan resah kalau anaknya tidak punya tangan atau kakinya tidak seperti yang lain, tapi difabel tapi akhlaknya baik itu jauh lebih bernilai, jauh lebih membanggakan. Ini kalau kita sudah mampu berproses ya, masyarakat juga butuh waktu, keluarga butuh waktu, untuk kita sendiri juga butuh waktu untuk punya kesadaran melampaui fisik itu. Melampaui fisik itu berarti jati diri kita ya
Pokoknya kalau saya berakhlak mulia, saya ada. Tubuh saya seperti apapun, kalau saya berakhlak tidak mulia, ya saya tidak eksis gitu aja. Jadi yang membuat kita insecure itu bukan wajah yang nggak glowing, tapi perilaku yang nggak glowing itu. Membangun kesadaran itu kan perlu waktu banget. Mengapa? Karena manusia itu lahir berkali-kali. Pertama ya, kadang sampai mati adalah orang yang hanya punya kesadaran sebagai makhluk fisik. Orang disebut manusia itu kan karena lahir dari rahim ibu tuh. Jadi makhluk fisik. Sandang, pangan, papan, jadi perhatian banget itu oleh orang tua. Orang tua kadang juga lupa kalau bayinya itu adalah makhluk yang berakal budi, yang dia bisa merasakan, dia bisa loh. Anak kecil itu bisa loh menilai ibu bapaknya lagi baik apa enggak. Ibu bapaknya konsisten apa enggak, jujur apa enggak. Kan kadang kita pada bayi juga memperlakukannya ya sebagai makhluk fisik, sehingga perasaannya, pikirannya tidak penting, lalu kita bohongin misalnya. Nah, setelah lahir sebagai makhluk fisik ya, semua orang tentu saja diberi akal sejak lahir, tapi tidak semua orang menggunakan akalnya untuk menjalankan mandat tadi, bahwa perilaku saya itu harus berdampak baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Begitu muncul kesadaran seperti itu, menggunakan akalnya untuk memastikan kebaikan bersama, kita lahir sebagai makhluk intelektual. Kalau kita menggunakan saya berpikir maka saya, belum tentu ada kalau dalam Islam itu. Tergantung berpikirnya untuk kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan nggak eksis. Berpikir untuk kebaikan lalu ikhtiar mewujudkannya, baru aku ada. Makhluk intelektual ya, kalau akalnya digunakan untuk kemafsadatan, itu bukan akal, itu akal-akalan gitu. Disalahgunakan, bahkan bukan menggunakan. Makanya orang yang akal-akalannya belum lahir sebagai makhluk intelektual, masih makhluk fisik itu kalau fokusnya pada diri sendiri, fokusnya pada kenikmatan duniawi, ragawi tanpa batas. Nah yang ketiga ya, semua orang itu lahir dengan hati nurani. Dia terus menuntut untuk hanya taat mutlak pada Allah dengan mewujudkan kemaslahatan bersama. Ya kemaslahatan diri sendiri, ya kemaslahatan pihak lain. Ada dalam setiap diri manusia itu keinginan untuk bersikap adil dan diperlakukan adil. Bahwa kita tidak mendengarnya, ya itu urusan lain gitu. Nah, begitu kita lahir, begitu kita mempertimbangkan suara hati, karena selalu ingin diizinkan oleh Tuhan di setiap tindakan, kita lahir sebagai makhluk spiritual. Dan itu memang perlu waktu untuk melihat orang itu jangan fisiknya, tapi akal budinya itu. Nah, itu kan perlu waktu Mbak Lia. Kita sendiri kan selama kita masih sibuk dengan urusan fisik ya, soal glowing, soal disability, ya berarti kita mungkin belum lahir sebagai makhluk yang berakal budi. Dan itu memang perlu banget. Kalau lahir secara fisik itu kita dilahirkan oleh ibu. Tapi sebagai makhluk intelektual dan spiritual, kita melahirkan diri. Kita menggembleng diri sehingga mampu menjadi makhluk intelektual dan spiritual atau makhluk yang berakal budi. Karena itu gimana caranya membangun kesadaran orang tua misalnya supaya lebih bangga pada anaknya yang berakhlak baik daripada hal-hal yang bersifat fisik, ya berarti harus terus-menerus dibicarakan. Karena itu ya, di strategi tentang membangun keadilan bagi perempuan ya, ceritakan itu pengalaman-pengalaman khas perempuan, jangan dianggap tabu. Kalau dianggap tabu, nanti semakin tidak diketahui. Karena nggak diceritakan, nggak diketahui. Nggak diketahui, ya nggak akan dipertimbangkan. Dianggap nggak ada. Juga pengalaman khas untuk direkognisi tadi itu ya.
itu memang harus sering diceritakan. Kita itu minim sekali literasi tentang pengalaman kemanusiaan difabel itu. Gimana rasanya menjadi orang yang tidak punya kaki dua, bahkan dua-duanya, nggak punya mata yang bisa melihat, nggak punya telinga yang bisa mendengar. Pengalaman apa sih itu kan benar-benar yang abstrak buat non-difabel. Ceritakan supaya orang tahu lalu bisa empati, bisa respect terhadap pengalaman yang berbeda. Jadi seperti itu strategi-strategi yang mungkin ya bisa kita ikhtiarkan. Kayak tadi Mbak Lia gabung dengan non-difabel lalu mengerti, nah pengalaman dan pengetahuan baru itu ayo ditransfer ke banyak orang supaya orang makin sadar bahwa ada kebutuhan khusus yang dimiliki oleh difabel dan memberi perhatian khusus pada itu, lalu melalui kebijakan dan sebagainya. Itu bukan bukan tindakan istimewa, tapi itu bare minimum, itu tuh memang sudah seharusnya dilakukan. Nah, semakin tidak diceritakan, semakin dianggap tabu, ya semakin tidak disadari, gitu aja. Karena itu ya mari kita banyak bicara tentang pengalaman difabel, wabil khusus dari perspektif difabelnya itu. Mungkin itu ya, Mbak Lia dan Mbak Zenit. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Ibu Nyai. Ini jawabannya juga sangat-sangat membuka wawasan kita lagi. Kita juga tadi berefleksi, jangan-jangan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mungkin cacat Tidak secara sadar. akhlak ya. Oh, cacat akhlak janganlah. Jangan ya. Dan setelah ini juga teman-teman yang sudah mendapatkan ngaji di sini mungkin juga bisa sharing ke teman-teman atau ke kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi juga ada sedikit tambahan dari Kak Efrina. Terima kasih Kak Efrina. Beliau menambahkan bahwa sekarang sudah nggak pakai ODGJ lagi, tapi pakainya ODPP, orang dengan disabilitas psikososial. Jadi itu catatan buat kita semua teman-teman. Nah, sebelum penutupan, kami minta waktunya sebentar saja untuk menyaksikan satu profiling lagi dari Mubadalah IT. Di sini juga banyak kawan-kawan salingers baru nih yang mungkin mau kenalan dengan Mubadalah IT. Jadi kita lihat sedikit saja cuplikan Mubadalah. Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan.
Bersama Media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Ya, tadi sedikit cuplikan dari Mubadalah ID. Kemudian ini kita sudah sampai pada penghujung ngaji kita pada hari ini, sudah jam 16.04. Untuk itu mungkin ada sedikit sebelum pamit ya teman, sebelum kita menutup, sebelum foto bareng, mungkin ada sedikit closing statement atau ada sedikit pesan-pesan kembali Bu Nyai yang ingin disampaikan. Monggo. Ya, saya sih pesannya sama aja, termasuk pada diri sendiri ya. Semoga sehat, selamat, dan semangat menebar manfaat selagi sempat, karena aku manfaat maka aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantra itu Mbak, mantra. Benar ya. Ada yang berfoto, ya teman-teman, kami mohon izin, apakah teman-teman bersedia untuk foto bareng? Kalau bersedia mungkin boleh buka kamera. Ini kayaknya ODDP ya, bukan ODPP ya. Oh iya. Yang 2D ya. Yang ngambil foto, Mas Mom. Aba-aba jangan lupa. Jenit, foto Jenit. Mohon maaf, off cam. Belum tidur kamu. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Nyai sudah menyempatkan ngaji pada hari ini. Terima kasih juga kawan-kawan semua yang masih setia membersamai ngaji pada hari ini sampai jam segini ya, orang-orang udah pada cari takjil ya. Teman-teman masih semangat ngaji, luar biasa sekali. Kita boleh kasih apa? Kasih react ya untuk ngaji kita pada hari ini. Nah, untuk itu sedikit informasi, nanti di minggu depan di tanggal 19 akan ada ngaji lain juga di seri yang kedua, tapi malam ya teman-teman. Untuk selengkapnya kawan-kawan bisa melihat infonya di sosial media Mubadalah ID. Untuk itu, saya Aida selaku moderator dan juga teman-teman Mubadalah ID, segenap teman-teman Mubadalah ID mengucapkan mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun tindakan, mohon dimaklumi. Dan Minum kami akan Aida, sangat minum. senang. Minum ya Mbak Nur. Iya, dan kami akan sangat senang kalau teman-teman mau mengikuti ngaji kami di minggu depan. Udah ya. Mungkin sekian dari saya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik teman-teman, terima kasih Mbak Aida dan Bu Nyai Nurafia yang sudah membersamai kita semua di sini tentang disabilitas dalam perspektif keadilan hakiki. Jangan lupa Dan minggu depan CBI Om kita Dul, CBI-nya terima kasih. Oh nggih, Iya, GBI, buat teman-teman Mbak GBI. siapa Mbak Winnie dan siapa lagi satunya hatur Ada nuhun 3. pisan terus sudah terima kasih sudah membersama kami dan bisa semoga teman-teman yang yang rungu yang tidak bisa mendengar bisa terwakili oleh Mbak Winnie. Baik, sampai ketemu lagi di lain berikutnya ada dengan Mbak Stella dan Mbak Muhim. Nah, ini pengalaman disabilitas dan ini nanti Q&A ini. Kita Q&A tentang ibadah kesehari-harian
pengalaman Mbak Stella selaku Piki difabilitas. Piki disabilitas bersama Ibu Nyai Muhim. Lalu berikutnya ada bersama Kang Fakih, ini di minggu yang ketiga dengan kitab Hak-Hak Difabel dalam Syariat Islam. Lalu ada dengan Buya Husein ngaji kitab Hikamul Ulama wal Hukamul Muslimin. Dan setiap malam insya Allah kami akan live TikTok bersama para penulis mubadalah.id. Ini ya insya Allah ya. Kalau nggak kekenyangan sama nggak ketiduran. Tapi teman-teman silakan saja pantengin di saluran channelnya Ngaji Kupi Ramadan. Informasi tentang pengajian seluruh jaringan Kupi ada di situ semua. Tinggal bergabung aja di channel saluran Ngaji Kupi Ramadan 2025. Dan jangan lupa follow mubadalah.id, lalu tap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bahasa isyaratnya tap. Tap. Iya dong, di tap. Sama gift, disawer. Baik, nyala dulu baik. Mbak Wiwin. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung keluar ya. Izin. Pamit. Assalamualaikum semuanya. Recording stopped.